Mari anak-anak, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita Alkitab pada minggu saat ini. Inang mau mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan juga penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian anak sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Engkau yang tinggal di dalam hati kami. Kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Cerita Alkitab pada minggu ini yaitu tertulis di Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ayo dibuka Alkitabnya, Injil Lukas di mana tertulis? Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru? Semua pasti ingat ya, Matius, Markus, Lukas. Berarti itu kitab perjanjian baru. Mari dibuka Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Hanya 2 ayat. Karena itu Inang mau mengajak kita semuanya untuk membaca secara bersama-sama. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Wah, begitu happy sekali Nang Pendeta. Sukacitanya luar biasa. Sepertinya sedang berbahagia. Karena apakah itu? Inang Pendeta bersukacita karena mensyukuri Inang Pendeta adalah anak Tuhan, sama seperti anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Inang Pendeta begitu bersukacita, begitu berbahagia karena masih diberikan berkatnya oleh Tuhan melalui kesehatan, melalui nafas hidup, melalui aktivitas yang boleh Inang kerjakan, melalui pelayanan Inang Pendeta, dapat melayani setiap hari dan juga melayani ibadah kebaktian sekolah minggu, mengajarkan tentang Alkitab dan juga mengajarkan tentang hal yang baik. Itulah sukacita Inang Pendeta. Kalau anak-anak sekolah minggu yang di rumah bagaimana? Adakah di sini yang wajahnya cemberut? Coba dulu dipegang wajahnya, siapa tahu tiba-tiba kayak umur yang 60 tahun karena sering cemberut. Misalnya dari bangun pagi dia sudah merengek-rengek, ataupun mulai dari bangun pagi dia sudah cemberut, tidak ada sukacitanya sedikit pun. Coba dulu dipegang, siapa tahu tiba-tiba tua dia kan. Nah, setelah dipegang ternyata anak sekolah minggunya akhirnya sudah mulai tersenyum. Itu yang diharapkan dari anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Berbahagia artinya orang yang telah diberkati dan dia dapat mensyukuri berkat Tuhan sehingga ia pun memunculkannya, memperlihatkannya melalui senyum yang indah, senyum yang tulus kepada semua orang. Jadi wajahnya tidak lagi cemberut seperti jeruk purut. Pernah melihat jeruk purut? Jeruk purut itu seperti ini, kusut. Kalau anak sekolah minggu tidak seperti itu. Haruslah
menunjukkan wajah yang berseri-seri, diberi nafas hidup, diberikan orang tua yang sehat dan juga yang baik. Nah, kalau dalam Alkitab kita, bagaimana orang yang berbahagia itu? Bagaimana orang yang bersuka cita? Tahukah anak sekolah minggu, sewaktu Yesus itu akan mengajar, tiba-tiba datang suara dari tengah-tengah orang banyak sekali, yaitu yang berbicara ini perempuan. Apa yang dikatakan? Mereka bersorak dan menyerukan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Siapa ibu di sini? Siapa engkau? Berbahagialah orang yang telah mengandung engkau. Engkaunya huruf besar atau huruf kecil di situ tadi? Coba dicek di Alkitabnya. Kecil atau besar? Besar yang dituliskan di situ, E besar, engkau. Engkau yang dimaksud adalah Yesus. Ternyata perempuan yang sedang berbicara dan menyerukan suaranya itu tujuannya adalah untuk siapa? Untuk Yesus menyerukannya. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau. Minggu lalu cerita Alkitab kita tentang Yesus dan juga orang tuanya yang pergi kemana yo? Masih diingat? Mereka yang merayakan Paskah. Kemana? Ke Yerusalem. Orang tuanya itu sudah Inang sebutkan di minggu lalu. Siapa namanya? Yusuf dan Maria. Jadi berbahagialah ibu. Ibu yang dimaksud adalah Maria. Berbahagialah Maria yang telah mengandung Yesus. Dilanjutkan lagi. Dan susu yang menyusui engkau. Jadi sama seperti anak lainnya, Yesus juga di dalam kandungan terlebih dahulu. Kemudian setelah Yesus lahir, dia dibimbing oleh orang tuanya dan juga mendapatkan ASI sama seperti ibu lainnya. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Mengapa hanya karena itu berbahagia? Bukankah semua orang berbahagia punya anak? Iya kan? Kok itu aja berbahagia? Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, lebay bukan. Yang dimaksud di situ karena apa? Ternyata ibu yang mengandung 9 bulan memberikan ASI air susu ibu kepada anaknya itu tidak sia-sia. Mengapa? Yesus yang dikandung dan dilahirkan, dibesarkan, ia menjadi teladan atau panutan bagi banyak orang. Yesus yang bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah juga imannya itu sudah menunjukkan bahwa ibunya itu berbahagia punya anak seperti Yesus. Nah, kalau begitu Inang mau tanya, adakah mamanya di sampingnya atau papanya? Coba dulu ditanya, "Ma, Pa, berbahagia enggak Papa sama Mama punya anak seperti aku?" Nanti orang tuanya akan jawab, berbahagia atau tidak. Orang tuanya akan berbahagia bila anaknya itu yang pertama mau menuruti apa kata orang tuanya, tidak membantah. Orang tua itu, ibu yang mengandung engkau akan berbahagia bila engkau juga mau turut kepada firman Tuhan. Orang tua akan berbahagia kalau anak-anaknya itu saling mengasihi satu sama lain, mau menolong dan berbuat baik kepada sesamanya. Tapi orang tua atau ibu yang telah mengandung kita tidak akan berbahagia kalau apa ini?
Yang pertama, anaknya nakal, tidak mau menuruti orang tuanya. Yang kedua, anaknya itu sering sekali cuekin orang tuanya. Orang tuanya lagi ngomong, dia cuekin, tidak disahutin. Nak, bantu dulu mama sama papa. Dia pura-pura nengel atau tidak bisa mendengar. Padahal Tuhan kasih telinga dua untuk ngapai? Untuk berbicara? Tidak. Telinga diberikan Tuhan dua untuk mendengar dengan baik melalui telinga kiri dan kanan. Itu fungsinya. Maka kalau misalnya anaknya itu tidak mau mendengarkan orang tuanya, itu yang membuat orang tuanya itu tidak berbahagia, sedih, kecewa kepada anaknya yang sudah dikandung, diberikan ASI, dijagai, diberikan makan dan minum, dan bahkan dididik. Tahu-taunya setelah sekolah anaknya ini menjadi anak yang nakal, suka bertengkar dengan teman-temannya. Nah, kalau misalnya mau orang tuanya itu hidup berbahagia, jangan suka membuat onar. Onar ini jangan suka membuat kekacauan, suka bertengkar. Itu yang membuat ibunya itu bisa tidak lagi berbahagia melihat anaknya. Dipanggil gurunya kan, dibacakan namanya atau dikirim surat kepada orang tuanya. Dikirai anaknya karena juara, rupanya karena hanya bertengkar terus. Jadi orang tuanya datang, orang tuanya sudah malu punya anak yang begitu nakal. Itu tidaklah patut untuk dicontoh. Itu patut dihindari. Maka saat ini kita diajak bagaimana caranya supaya orang tua kita itu juga berbahagia. Nah, kemudian di ayat 28 ada sedikit yang berbeda. Yang berbahagia itu adalah orang, dikatakan di situ mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada yang tahu pada saat kapan kalimat ini diucapkan? Ayo, pada saat kapan? Pasti ada yang tahu ini. Kalau Inang dengar-dengar dari rumah, Inang pendeta saya tahu. Jawabannya itu dibacakan pada saat kita selesai membaca ayat bulanan ataupun selesai membaca epistel firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatimu, atau berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Orang yang punya telinga dua, baiklah memakainya dengan baik. Jadi semua orang Kristen akan berbahagia jika ia mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Kalau sudah masuk ke telinga dua-duanya, maka firman itu akan melekat di dalam hati, melekat di dalam pikiran, serta semua orang percaya yang sudah mendengar dan menyimpannya akan berangkat kemana saja pun membawa firman Tuhan. Dan kalau katanya memelihara, berarti anak sekolah minggu itu bagaimana caranya memelihara kalau ia tidak ingat firman Tuhan? Itu sebabnya setiap minggu ada ayat hafalan untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi itu harus dihafal. Kalau enggak dihafal, bagaimana mau ingat? Kalau enggak diulang-ulang terus-menerus setiap hari, mana mungkin dia bisa lengket di kepala kita, di pikiran kita. Mana mungkin kita bisa melakukannya kalau kita tidak tahu. Maka anak sekolah minggu haruslah terus-menerus mengulang-ulangi ayat bulanannya ataupun ayat hafalannya, supaya melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita serap, yang kita hafal,
akan berguna untuk kita. Jadi dia bersuka cita kalau sudah firman Tuhan yang menjadi penuntunnya, karena dia berangkat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Maka rajinlah mendengarkan firman-Nya supaya buahnya itu terlihat dalam perilaku kita setiap hari. Terus mau berubah, jangan makin hari makin buruk perilakunya, tapi dia terus mau belajar bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya supaya aku bisa mengingat? Rajinlah membaca Alkitab, berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya engkau dapat mengingat, supaya engkau dapat memeliharanya di dalam hati, melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Bapa yang baik, firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah dapat kami simpan di dalam hati kami, dan Engkau yang mengarahkan langkah kami, hidup kami untuk terus berbuah, melakukan kebaikan, dan juga mau berkata-kata yang baik sebagai bentuk pemberitaan kami kepada seluruh orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang diiringi oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik, anak-anak sekolah minggu, semuanya sudah dikumpulkan ya persembahannya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita pada hari ini. Kita masih melanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Oleh karena itu, Amang Pendeta menyampaikan selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Horas!